تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Hafizahullah Ta'ala yang kita sama-sama muliakan. Ini sebenarnya anak grogi nih ada Ustadz Ahmad di sini nih. Mestinya beliau yang bicara di sini. Ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin singkat aja ya. Setelah itu mungkin kita diskusi santai aja gitu. Eh, Anak dari mana ya? Anak memulai. Mungkin dari perenungan terkait dakwah, kemudian ilmu dan menuntut ilmu. Ini sekedar nasihat saja buat anak pribadi dan kita semua supaya mudah-mudahan kita bisa lebih bersemangat lagi gitu ya di majelis ilmu dan terus berkumpul bersama ikhwah yang lain untuk menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, kemudian berusaha untuk menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh. Jadi kalau berdasarkan ayat ini ikhwah, nggak ada orang yang lebih bagus, lebih baik ucapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini para ulama mengatakan tidak harus di atas mimbar, tidak harus menjadi ahli pidato atau ceramah gitu ya. Seseorang yang memperlihatkan akhlak yang mulia di hadapan orang lain, kemudian orang itu tertarik dengan dakwah kita atau ustadz kita misalkan yang mengajarkan kebaikan, maka itu sebenarnya sudah dakwah gitu ya. Kita berdakwah bilhal dengan kondisi kita, dengan sikap kita, perilaku kita. Cuman terkadang kita ini suka suka dilanda oleh futur gitu. Futur. Ya. Sehingga kita jadi malas untuk kembali datang ke majelis ilmu atau kembali berkumpul. Gimana caranya kita sama-sama memikirkan dakwah ini? Gimana caranya kita sama-sama untuk merubah keadaan kita, khususnya kemudian keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita gitu. Itu yang mungkin terjadi di semua tempat, di semua kalangan ya, yang Ana temukan gitu, rata-rata mengalami ini gitu. Ya, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, di sini perlunya kita terus saling berkumpul gitu, saling saling menanyakan kabar, kemudian tawasul, kemudian berkumpul gitu. Kalau orang-orang ahli maksiat, mereka berkumpul, senang mereka kumpul-kumpul itu, sehingga mereka semakin istiqomah di atas kemaksiatan mereka, ya kesetia kawanan mereka di atas kemaksiatan itu tinggi gitu, luar biasa. Ana pernah ngisi kajian ya, jalan subuh, sebelum subuh Ana jalan. Waktu itu hari Ahad sebelum subuh atau ketika adzan subuh. Karena Ana jalan pas adzan subuh itu masih bisa nyampe ke tempat kajian, belum sholat subuhnya belum dimulai gitu. Mungkin antum tahu Bundaran Udayana itu ya, bandara lama itu. Jadi ketika Ana lewat, tiba-tiba anak muda ramai sekali. Mereka lagi trek-trekan.
lagi trek-trekan balap-balapan gitu. Rame terus ribut. Rupa-rupanya ada yang kecelakaan teman mereka ini. Nggak tahu gimana gitu. Sepertinya parah. Tapi Anda lihat kesetiakawanan mereka itu luar biasa. Ada yang ngangkut, ada yang gendong, ada yang bawa motor cepet gitu. Terus setelah dibawa lari temannya ini, mungkin dibawa lari ke UGD atau nggak tahu. Yang ngiringi itu banyak teman-temannya itu. Teman-temannya sesama trek-trekannya itu. Kita lihat ya, mereka nggak sholat subuh ini. Karena kebetulan Anda ngisi itu di sebuah musola yang dikelola oleh ikhwan-ikhwan kita gitu. Jadi memang selesai adzan subuh sekitar 15 sampai 20 menit baru mereka qomat gitu. Jadi Anda berangkat di kampung itu orang sudah turun sholat subuh ya. Masih bisa dapat Anda sholat subuh di lokasi kajian. Artinya besar kemungkinan orang-orang yang kumpul-kumpul ini, anak-anak muda ini tidak sholat subuh dia. Tapi Anda melihat ya kekompakan mereka itu. Kekompakan mereka, kesetiakawanan mereka gitu. Luar biasa gitu. Padahal mereka di atas kemaksiatan. Dan itu ada perempuan-perempuan juga. Ya. Nah, kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, kemudian bisa ketemu sama teman-teman di kajian ahlu sunnah, ya mestinya kita tuh harus lebih intens lagi gitu, saling menanyakan kabar, kemudian si fulan kenapa ini tidak pernah kelihatan kajian gitu, jangan-jangan dia sakit. Nah, jangan-jangan teman-teman kita yang dulunya sering kelihatan di majelis ilmu kemudian tiba-tiba tidak pernah kelihatan, itu gara-gara kita juga gitu. Misalkan ketika dia sakit, kita tidak pernah jenguk, nggak pernah tanya kabarnya gitu. Akhirnya dia merasa komunitas ahlus sunnah ini kayak kehilangan persaudaraan, kehilangan kesetiakawanan. Akhirnya ketika dia menemukan komunitas lain, ya, yang memperhatikan dia apa segala macam, akhirnya dia lebih memilih komunitas tersebut, kemudian meninggalkan komunitas sesama ahlus sunnah. Padahal itu mudarat buat dia. Tapi lagi-lagi boleh jadi karena kita gitu loh. Karena sikap kita gitu. Belum lagi kalau ada permasalahan antara kita gitu, antara teman-teman gitu. Ada clash atau ini perdebatan sedikit di grup, langsung left. Ya, mending leftnya hanya sekedar di grup, tapi left masjid juga left deh. Ya. Ditanya kenapa nggak pernah kelihatan di masjid itu ada fulan, saya nggak sudi ketemu dia, nggak sudi ketemu dia satu masjid gitu. Ya. Padahal yang terbaik di antara dua orang bersaudara yang berselisih adalah yang lebih dulu mengucapkan salam atau meminta maaf. Nah, hal-hal yang seperti ini sepele memang, tapi boleh jadi inilah penyebab seorang tuh jadi futur, ya. Belum lagi kalau dia menemukan komunitas yang cocok sama hobinya atau hawa nafsunya. Nah, ini bisa berbahaya. Artinya orang itu jangan merasa aman ya. Orang nggak ngaji dalam sepekan itu nggak ngaji, itu bahaya itu. Karena berani mengatakan itu sesuatu yang berbahaya karena dia pertanda rasa manis majelis ilmu itu sudah mulai dicabut gitu. Nah, itu sebenarnya tanda ada nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berasal dari dosa, berasal dari hal-hal yang kita tidak sadari itu sebenarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya jelas. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kalau sudah ngasih nikmat ya, antum misalkan nih, kita sudah dikasih nikmat
mengenal sunnah, kemudian berkumpul, ketemu sama teman-teman ahli sunnah, itu nikmat sekali kan. Ngopi bareng-bareng, camping bareng-bareng, kemudian bakar-bakar bareng-bareng. Itu nikmat. Bisa kumpul di masjid, menghadiri majelis ilmu bareng-bareng, nikmat sekali. Itu tidak akan dicabut oleh Allah nikmat tersebut, kecuali kalau kita berubah sedikit demi sedikit, ya. Awalnya karena futur, tadinya setiap malam kajian, akhirnya mulai berkurang, seminggu sekali. Tadinya seminggu sekali, akhirnya hanya kajian tematik saja yang dihadiri. Nah, ini juga penyakit nih, ya. Kajian tematik itu kayak konser aja. Pas ada ustadz dari luar, rame. Ustadz lokal, ganti majelis, pakai majelis yang lain. Padahal orang yang ngajinya itu musiman, ya, seperti orang yang pergi konser itu, dia itu tidak mendapatkan manisnya ilmu. Dia itu datang ke majelis tersebut mungkin karena ustadznya lucu atau ustadznya banyak cerita. Berarti dia mencari hiburan, ke masjid mencari hiburan. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak memberikan rasa manisnya ilmu kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini rentan dia futur, ya, menjauh kemudian hilang. Akhirnya dicabutlah nikmat ilmu, nikmat hidayah itu dari seseorang, naudzubillah. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena antum-antum ini juga aktivis-aktivis, ya, yang membantu dakwah gitu. Sekecil apapun yang bisa antum sumbangkan, kita sumbangkan gitu dengan kemampuan kita, itu lakukan, ya. Dengan itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hidayah itu buat antum gitu. Bahkan akan menambah hidayah dan ya jelas pahala, ya, karena orang yang membantu tersebarnya dakwah itu juga dapat pahala dakwah. Mungkin antum pernah dengar kisahnya Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau ulama senior. Dulu beliau ini lulusan Al-Azhar. Muhammad Hamid Al-Faqih. Ketika beliau lulus, kita tahu Al-Azhar itu akidahnya Asy'ari, kemudian ya tasawuf sufi lah begitu, ya. Dan dulu di Al-Azhar itu sama sekali tidak ada kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tidak ada gitu. Kitab-kitab sunnah itu betul-betul dimusnahkan, dalam artian mahasiswa itu tidak boleh ada akses ke kitab-kitab tersebut karena dianggap menyelisihi akidah mereka, akidah Asy'ari. Ketika Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini lulus, ya, dia dengan pakaian kebesarannya sarjana Al-Azhar, ya, dia pulang, dia mampir ke kedai kopi gitu loh. Cuman kedai kopi itu sepertinya yang punya itu seorang ahlus sunnah. Di kedai kopi itu dia siapkan kitab-kitab. Nah, mampirlah Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini situ. Kemudian beliau baca, ada satu kitab yang menarik perhatian beliau karena beliau tidak pernah lihat kitab tersebut di perpustakaan Al-Azhar. Perpustakaan Al-Azhar itu hampir itu ratusan ribu kitab, manuskrip ada, tapi kitab yang satu ini kok tidak pernah dia lihat gitu. Ya. Dia baca, dia buka, tambah kaget dia. Tapi tambah penasaran, dia baca gitu. Akhirnya datanglah si pemilik kedai ini. Kemudian dia bertanya, antum dari Azhar, ya? Iya, betul. Karena kelihatan dari pakaiannya. Antum talib, penuntut ilmu dari Azhar? Iya, betul. Ini kitab ini sepertinya Anda penasaran untuk menyelesaikan, untuk membacanya. Saya hadiahkan kitab ini untuk Anda, dihadiahkan, dibawa pulang. Ternyata kitab itu kitabnya Ibnul Qayyim, yang berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah fi Ghazwil Mu'attilah kalau tidak salah. Yang memang
isinya itu memang membantah akidah ahlu ta'wil, orang-orang Asy'ari. Namun setelah membaca habis kitab ini, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini mengatakan dari situ hidup saya berubah gitu. Berubah total. Beliau jadi dai ahlus sunnah yang mendakwahkan tauhid semenjak itu, dan beliaulah yang menjadi pendiri Ansar Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir itu, Ustaz. Yang kemudian dari situ cikal bakal ulama-ulama salafi ahlus sunnah di Mesir itu lahir. Beliau gurunya para masyaikh salafiyin di Mesir, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini. Berdakwah tauhid di Mesir sini luar biasa perjuangan beliau. Ya, dan asar dari perjuangan dakwah beliau ini terasa sampai hari ini. Ya. Ya, syekh masyaikh yang di Mesir Ahlus Sunnah itu lahir dari dakwah beliau. Ya, luar biasa sampai beliau mau sempat dibunuh juga, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau gitu. Bahkan orang yang mau membunuh itu dapat hidayah sunnah pada akhirnya gitu. Ini kisah ana dengar diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh melanjutkan ceritanya. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih kemudian ditanya, "Syekh, siapa laki-laki pemilik kedai yang menghadiahkan antum kitab itu?" Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih mengatakan, "Wallahu alam, sampai hari ini saya tidak tahu siapa orang itu." Syekh Saleh Al-Syekh kemudian memberikan ta'liq. Yang intinya adalah pahala dakwah Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini terus mengalir kepada laki-laki yang tidak dikenal tadi. Ya. Jadi tidak harus menjadi orang yang dikenal di depan. Ya, justru orang yang dikenal fitnahnya besar. Kameramen ini seperti Opan ini, ya, kalau sambil merekam kajian kemudian dengan ikhlas ingin mengharapkan ilmu dan membantu dakwah, boleh jadi dia yang lebih besar pahalanya daripada ustadz yang dia rekam gitu. Jadi sekecil apapun sumbangsih kita untuk dakwah ini, apa yang bisa antum berikan itu insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ana datang ke sini ini salah satu yang membuat ana cinta di tempat ini adalah karena bertemu dengan antum. Ya, ana ingat awal-awal ana datang ke sini nih, Makhatir sama yang lainnya itu kompak begitu. Ya. Nah, sekarang jangan sampai kekompakan itu pudar luntur gitu. Harus masing-masing itu punya ngambil bagian gitu. Ya. Jangan merasa sudah ada si fulan, sudah ada si fulan, sudah ada ini, sudah ada ini. Akhirnya dia berdiam diri, padahal dia yang butuh untuk membantu dakwah ini gitu. Harus punya inisiatif. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa lakukan untuk dakwah ini? Ya. Mungkin kalau dakwah ini dibantu, jelas ya, hitungan matematis itu jelas. Ada 3 orang yang bekerja tentu lebih baik dan lebih cepat daripada 1 orang yang bekerja. Gitu. Apalagi kalau banyak orang, apalagi kalau di manage. Ya. Tapi itu semua akan berjalan, akan mendatangkan keberkahan kalau semua kita ikhlas. Dan ini juga ikhlas ini juga kunci dari keberhasilan dakwah, keberkahan dakwah. Nah, mungkin hanya itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ana, antum harus saling berkumpul, ya. Berkumpul di majelis ilmu, ya. Kalau sekarang yang merasa waktunya itu habis berkumpul di majelis yang lain begitu, ya harus segera dirubah gitu ya. Bila perlu teman-teman di majelis antum itu ajak dia ke majelis ilmu. Nah, dari situ kemudian saling bertukar pikiran, bertukar ide. Kemudian sekali lagi harus ada rasa apa yang bisa saya berikan gitu ya. Apa yang bisa saya berikan. Nah, mungkin hanya itu. Ustadz Ahmad mungkin ada yang mau ditambahkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.